saya rasa semua kita pasti pernah mengalami ujian. Dan mungkin banyak di antara kita sedang mengalami ujian. Dan yang belum mengalami ujian pasti akan menghadapi ujian. Karena memang hidup di atas muka bumi ini adalah untuk diuji. Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan kita adalah untuk menguji kita. Jadi kita harus tahu bahwasanya kita hidup di dunia ini memang untuk diuji. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum." Dialah yang menciptakan kematian dan menciptakan kehidupan. Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang terbaik amalannya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, "Kullu nafsin dha'iqatul maut." Setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati. Kemudian kata Allah, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah." Dan kami akan menguji kalian dengan keburukan, kami akan uji kalian dengan kebaikan, ya, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Jadi orang yang hidup di atas muka bumi harus siap diuji. Kalau tidak mau diuji, mati saja ya. Ya, nanti terus diuji di alam barzakh, ujian selanjutnya. Tapi di atas muka bumi pasti diuji, nggak mungkin nggak diuji. Siapapun diuji. Ada orang diuji dengan suaminya, ada sebagian wanita diuji dengan suaminya. Suaminya kasar, suaminya tidak sayang sama dia. Tiap hari bilang mau poligami, mau poligami, mau poligami. Padahal tidak poligami, itu poligami. Menyakiti hati istri ya. Ada seperti itu ya. Ada sebaliknya, seorang diuji dengan istrinya ya. Hanya bisa nuntut, tidak melaksanakan kewajibannya sebagai istri. Ada uang abang disayang, tidak ada uang abang ditendang. Dan ada orang diuji dengan orang tuanya sendiri, ada. Orang tua yang tidak sabar, banyak nuntut, maunya anaknya seperti ini, perbuatannya tidak dihargai. Ya, kalau sekolahnya tidak berhasil dimaki-maki, ada orang diuji dengan orang tuanya. Ada orang diuji dengan anak-anaknya, anaknya nakal, narkoba dan macam-macamnya. Ada banyak wanita diuji dengan mertuanya. Ya. Jadi ujian menimpa siapa saja, ya. Dan ujian tatkala menerpa, bukan hanya menerpa orang-orang miskin saja atau orang rakyat jelata, semua orang diuji. Orang kaya, orang miskin diuji, ya. Orang terkenal, enggak terkenal diuji. Ustadz, enggak ustadz, semuanya diuji. Laki-laki, perempuan diuji. Antum jangan mengira bahwasanya hanya orang-orang kita rakyat jelata yang diuji. Para pejabat, para raja, para presiden, mereka juga diuji. Mereka juga susah, ya. Terkadang mereka juga stres, ya. Terkadang mereka tidak bisa tidur, ya. Saya contohkan, saya punya kawan, dia orang Indonesia di Madinah, kerja dulu sebagai tukang pijitnya gubernur Madinah. Jadi dia kadang-kadang naik mobil pribadi, kadang-kadang naik pesawat pribadi, ya, karena namanya apa? Sang Amir, sang gubernur. Dia cerita waktu terjadi kasus di Madinah, timbul orang-orang Khawarij, orang-orang yang memberontak, kemudian membunuhi sebagian kaum muslimin. Terjadi tembak-tembakan di kota Madinah. Kata kawan saya itu sampai sang Amir, sang gubernur tidak bisa tidur 3 hari. Sementara tukang pijitnya tidur tiap hari. Jadi ya semuanya diuji. Antum kira raja tidak diuji? Kadang kita lihat wajah raja, raja presiden, raja pejabat. Mungkin mereka ada kenikmatan, tapi di balik itu mereka juga mengalami ujian, deg-degan, khawatir, ya macam-macam ya. Macam-macam. Jadi semuanya diuji. Semuanya juga dikasih penyakit. Bukan cuma kita saja yang sakit. Antum kira hanya antum aja yang sakit. Emang raja enggak pernah mencret? Raja juga pernah mencret ya. Ya, raja juga pernah pusing. Jadi semua orang diuji. Nah, tatkala kita tahu bahwasanya hidup ini tidak lepas dari ujian dan memang kita diciptakan untuk diuji, maka kita butuh dengan ibadah ini, namanya ibadah sabar. Ibadah sabar. Ini ibadah yang sangat mulia. Saking mulianya kata Imam Ahmad, ya, aku membaca menelaah, Allah menyebutkan sabar dalam Al-Quran sekitar 90 kali. Sekitar 90 kali. Ini menunjukkan bagaimana agungnya ibadah ini. Ya, kalau disebut sekali saja sudah mulia dalam Al-Quran. Ya. Sekali saja disebut mulia dalam Al-Quran. Apalagi sampai 90 kali. Ya. Kenapa? Karena sabar ini ibadah yang berkaitan dengan lisan, berkaitan dengan hati, berkaitan dengan jawarih. As-sabru dalam bahasa Arab artinya al-habsu, yaitu menahan.
Tatkala seorang ditimpa ujian harus menahan lisannya. Ya, kemudian dia menahan hatinya, tidak boleh dia suudzon sama Allah, tidak boleh dia protes kepada Allah, ya. Kemudian juga menahan dirinya, tidak boleh dia melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan dia tidak setuju dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami jika seorang terkena musibah lantas dia menampar-nampar pipinya, dia merobek-robek bajunya dan dia menyuruh dengan seruan jahiliyah, ya. Jadi sabar ini ibadah yang menggabungkan antara ibadah hati, ibadah lisan dan juga ibadah jawarih. Dia ibadah yang sangat agung. Makanya Nabi SAW pernah bersabda, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar." Tidaklah seorang diberikan suatu pemberian anugerah dari Allah yang lebih luas dan lebih baik daripada sabar. Sabar ini anugerah yang luar biasa. Kalau orang sudah memiliki sifat sabar, maka dia orang yang bahagia. Dia orang yang bahagia. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sabar dalam Al-Qur'an dalam banyak ayat, tadi saya katakan hampir 90 ayat dengan berbagai macam bentuk penyebutan. Ya, di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan sabar itu pahalanya tanpa batas. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya Allah memberi ganjaran kepada orang-orang yang sabar bighairi hisab, tanpa hitungan. Pahalanya sangat banyak, ya. Pahalanya sangat banyak. Jadi untuk harus tahu bahwasanya ibadah itu bukan cuma salat, bukan cuma puasa, bukan cuma baca Quran, bukan hanya salat tarawih, bukan hanya sedekah. Sabar itu ibadah yang mulia. Barang siapa yang bersabar, pahalanya tanpa batas, kata Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang bersabar, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala banyak ayat, di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa basyiris sabirin." Sebelumnya kata Allah, "Wa nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh kami akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, kelaparan, kekurangan harta, ada nyawa yang hilang dari kerabat yang kita cintai, kekurangan hasil panen buah-buahan. Wa basyiris sabirin, berilah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Alladzina idza asabatuhum musibah. Kalau mereka ditimpa dengan musibah apa saja? Idza asabatuhum musibah, ditimpa dengan musibah apa saja? Yang pertama kali mereka ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami ini milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, ulaika alaihim salawatu mir rabbihim wa rahmah. Mereka itulah orang-orang yang memperoleh keberkatan yang sempurna dari Allah. Mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan mereka mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka lah orang-orang yang mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Allah puji mereka dengan pujian yang luar biasa. Di antaranya ayat-ayat menyebutkan bahwasanya orang yang bersabar bersama Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu ma'as sabirin. Dalam ayat yang lain, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Ya, kalau Allah bersama orang bersabar, artinya Allah akan menguatkan dia. Allah bersama dia bita'yid, dengan pertolongan, ya. Makanya waktu Nabi Muhammad SAW bersama Abu Bakar As-Siddiq dalam goa di Jabal Thawr, kemudian orang-orang musyrikin mengejar mereka dan sudah tiba di mulut goa, Abu Bakar ketakutan. Abu Bakar berkata, "Ya Rasulullah, lau anna ahadahum absara ila tahti qadamaihi la absarana." Seandainya salah satu dari mereka nengok ke bawah, tentu akan melihat kita dalam goa. Apa kata Nabi SAW? "Ya Abu Bakrin, ma dhannuka bitsnaini? Allahu thalithuhuma." Ya Abu Bakar, ya Abu Bakar, bagaimana menurutmu tentang dua orang? Allah bersamanya. Allah bersama kedua orang ini. Allah yang ketiga. Dalam ayat kata Allah Subhanahu wa taala, "Thaniyatnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana." Tatkala Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasihati sahabatnya Abu Bakar, "La tahzan, jangan kau sedih, jangan kau khawatir. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita." Allah bersama kita. Jadi kalau Allah sudah bersama kita dengan kebersamaan yang khusus yang disertai dengan pertolongan, maka jangan khawatir. Jangan khawatir. Makanya waktu Allah Subhanahu wa taala
mengutus Musa dan Harun kepada Fir'aun. Kata Allah, idhaba ila fir'auna innahu tagha. Wahai Musa dan Harun, pergilah kalian menuju Fir'aun, sungguhnya dia telah melampaui batas. Mereka takut. Qala rabbana innana nakhafu ay yafruta alaina aw ay yatagha. Ya Allah, ya Rabb kami, bagaimana kami pergi kepada Fir'aun? Dia akan melampaui batas kepada kami, akan menzalimi kami. Fir'aun, Musa dan Harun takut. Apa kata Allah? La takhafa, janganlah kalian berdua takut. Innani ma'akuma, sungguhnya aku senantiasa bersama kalian berdua. Asma'u wa ara, aku selalu mendengar kalian dan aku selalu melihat kalian. Aku mengawasi kalian. Jadi kalau Allah bersama seseorang, maka jangan khawatir, Allah akan menolong dia. Salah satu cara agar Allah bersama kita, sabar. Sabar. Wallahu ma'as sabirin, innallaha ma'as sabirin. Allah bersama orang-orang yang sabar. Anda ingin dekat dengan Allah, ya bersabar. Di antara ayat yang menyebutkan tentang keutamaan sabar, Allah menjelaskan bahwasanya orang yang sabar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, wallahu yuhibbus sabirin. Allah mencintai orang-orang yang sabar. Betapa banyak orang ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang ngaku-ngaku cinta kepada Allah, tetapi cintanya bertepuk sebelah tangan. Dia ngaku cinta kepada Allah, tapi Allah tidak cinta sama dia. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala punya perkataan yang sangat indah. Kata beliau, laisa sya'nu an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab. Perkaranya bukan engkau mencintai Allah, tapi perkaranya yang penting, apakah kau dicintai Allah? Apakah kau dicintai oleh Allah? Tidak. Di antara cara agar Allah mencintai kita adalah kita bersabar. Dan kalau Allah sudah mencintai seorang hamba, Allah tidak akan mengazabnya. Allah tidak akan mengazabnya. Maka raihlah kecintaan kepada Allah dengan bersabar karena Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kalau kita mau sebutkan ayat-ayat tentang kesabaran sangat banyak, tadi disebutkan sampai 90 ayat, tentunya waktunya tidak akan cukup. Tapi itu saya sebutkan sebagian kecil dari ayat-ayat yang menjelaskan tentang keutamaan bersabar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kita berbicara tentang sabar, selalu konotasinya adalah sabar dalam menghadapi perkara-perkara yang tidak kita sukai. Sabar dalam perkara-perkara yang tidak kita sukai. Padahal sabar itu ada 3 ya. Sabar itu ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan yang ketiga, sabar menghadapi takdir Allah yang terkadang tidak kita sukai. Sabar terhadap musibah. Ternyata sabar itu ada 3. Sabar dalam jalan ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam menghadapi ujian. Sabar dalam menghadapi ujian. Dari sinilah kita tahu bahwasanya sabar itu sangat mulia, ya. Sampai-sampai Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya sabar adalah nisful iman. Sabar adalah setengah keimanan. Para salaf mengatakan al-iman nisfan. Iman itu terdiri atas 2. Nisfu sabar wa nisf asyukur. Setengahnya adalah kesabaran, setengahnya adalah bersyukur. Dan demikianlah kondisi seorang hamba. Antara 2, mendapat kenikmatan atau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika dia mendapat kenikmatan, dia bersyukur. Jika dia diuji, dia bersabar, maka sempurna imannya. Ya, sempurna imannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh menakjubkan perkara seorang mukmin. Inna amrahu kullahu khair. Seluruh perkaranya adalah baik. In asabahu sarra syakara fakana khairal lahu. Kalau dia ditimpa dengan kenikmatan, kesenangan, maka dia bersyukur dan itu lebih baik baginya. Wa in asabahu dharra sabara fakana khairal lahu. Kalau ditimpa dengan perkara yang dia tidak sukai, penderitaan, kemudaratan, maka dia bersabar dan itu lebih baik baginya. Maka jika seorang bisa mengumpulkan antara syukur dan sabar, dia telah sempurna imannya. Oleh karenanya terkadang Allah menggandengkan keduanya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Sungguh pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah yang bisa ditangkap oleh siapa? Likulli sabarin syakur, bagi setiap orang yang penyabar dan bersyukur. Maka seorang mukmin berusaha menggabungkan 2 sifat ini, bersyukur dan bersabar. Baik, kita kembali kepada
model-model kesabaran. Ada 3. Dan masing-masing ini penting ya. Ya, yang pertama, sabar dalam menjalankan ketaatan. Ini berat ya. Menjalankan ketaatan tidak mudah. Ya. Salat 5 waktu di masjid tidak mudah, butuh kesabaran. Menyuruh keluarga untuk salat juga tidak mudah. Makanya Allah mengatakan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk salat, anakmu, istrimu suruh salat. Wastabir 'alaiha, dan sabarlah. Sabar dalam menyuruh mereka salat, sabar dalam salat, butuh kesabaran. Sampai-sampai Allah menyebutkan di antara sebab masuk surga adalah sabar dalam menjalankan ketaatan. Allah sebutkan dalam 2 ayat, di antaranya dalam surat Ar-Ra'd dan dalam surat Al-Furqan. Dalam surat Al-Furqan kata Allah, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan ganjaran al-ghurfa. Al-ghurfa itu tingkatan tinggi di surga. Kenapa? Bima sabaru, karena kesabaran mereka. Demikian juga dalam surat Ar-Ra'd kata Allah Subhanahu wa taala, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab. Malaikat masuk ke pintu-pintu surga lalu mengucapkan keselamatan kepada para penghuni surga. Apa kata para malaikat? Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan bagi kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Kesabaran yang dimaksud apa? Kesabaran menjalankan ibadah. Di antaranya kesabaran karena menjalankan ibadah. Contohnya dalam surat Ar-Ra'd, Allah sebutkan ciri-ciri penghuni surga. Yang ini semua butuh kesabaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina yufuna bi ahdillahi wa la yanquduna al-mitsaq." Ciri-ciri penghuni surga yang pertama, orang-orang yang menunaikan janji mereka kepada Allah dan mereka tidak membatalkan janji mereka. Kalau ada orang sudah bernazar, sudah berjanji, sudah bersumpah, harus dia jaga, dan ini butuh kesabaran. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wahfadzu aimanakum." Jagalah sumpah-sumpah kalian. Dia sudah berjanji sama Allah, maka dia kerjakan. Kemudian kata Allah, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bi ayyusal." Dan orang-orang yang menyambung silaturahmi, yang Allah perintahkan dia untuk menyambung silaturahmi, dan tidak mudah menyambung silaturahmi, butuh kesabaran. Di antara silaturahmi teragung berbakti kepada orang tua, dan berbakti kepada orang tua juga butuh kesabaran. Makanya Nabi mengatakan berbakti kepada orang tua dengan jihad. Fa fihi ma fajahid. Tatkala ada seorang minta izin untuk berjihad, Nabi bertanya, "Ahayyun walidak?" Apakah kedua orang tuamu masih hidup? Kata dia, "Masih ya Rasulullah." Kata Rasulullah sallam, "Fa fihi ma fajahid." Berjihadlah dalam berbakti kepada kedua orang tua, karena berbakti kepada kedua orang tua butuh kesabaran. Sabar untuk menengok mereka, sabar untuk ngobrol dengan mereka. Apalagi sekarang kita sok sibuk ya. Sok sibuk sehingga terkadang lupa telepon orang tua, lupa mengunjungi orang tua. Tidak sabar untuk ngobrol sama orang tua. Kalau telepon sama orang tua cepat-cepatan, butuh kesabaran. Ada rezeki berikan kepada orang tua, ini semua butuh kesabaran. Menyambung silaturahmi, berinteraksi dengan kakak, dengan adik, dengan sepupu, dengan tante, ini juga butuh kesabaran. Betapa sering terjadi cekcok antara kakak dan adik, cekcok antara sepupu, antara tante dengan om, ini butuh kesabaran. Sebagian orang mengeluh kepada saya, dia bilang, "Ustaz, saya ini ya kalau kasih uang sama adik-adik saya dibilang sombong." Dibilang sombong. Kalau enggak kasih uang dibilang pelit. Subhanallah. Ya. Jadi sabar ya. Silaturahmi butuh apa? Kesabaran. Ya. Walladzina sabaru btigha'a wajhi rabbihim wa aqamus salata wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah wa yadra'una bil hasanati sayyi'ah. Ini ciri-ciri penghuni surga. Orang-orang yang bersabar karena mengharap wajah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang mendirikan salat, yang berinfak, sedekah butuh kesabaran. Betapa banyak godaan ingin beli ini, ingin beli anu, butuh kesabaran. Ya. Kemudian membalas keburukan dengan kebaikan kata Allah juga sangat butuh kesabaran. Ini semua butuh kesabaran. Ini dalam surat Ar-Ra'd. Di akhir ayat kata Allah, malaikat berkata, "Salamun alaikum bima sabartum." Selamat masuk surga atas kesabaran kalian. Waktu Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang ciri-ciri ibadur rahman dalam surat Al-Furqan, yang tadi diakhiri dengan ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Mereka itulah orang-orang yang ya diberi ganjaran ghurfah, surga yang tinggi karena kesabaran mereka. Kita lihat apa ciri-ciri mereka? Semuanya butuh kesabaran. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Hamba-hamba Ar-Rahman yang berjalan di atas muka bumi dengan tawadhu. Tidak sombong, tidak angkuh. Mentang-mentang punya rumah mewah, mentang-mentang punya mobil mewah, mentang-mentang punya motor mewah, berjalan sombong, angkuh, gagah-gagahan. Enggak, mereka bersabar. Kemewahan tidak membuat mereka menjadi sombong. Haunan, tawadhu di hadapan manusia yang lain. Ini butuh kesabaran.
Betapa orang kalau punya kekayaan ingin apa? Ingin nunjukkan, punya kelebihan ingin nunjukkan. Tapi mereka bersabar. Kata Allah, wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Kalau mereka diajak bicara sama orang-orang jahil yang mungkin menyakiti hati mereka, mereka bersabar, ya. Qalu salama. Taat kepada Allah, mereka tetap mengucapkan kata-kata yang baik. Walladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyama. Orang-orang yang di malam hari sujud, salat malam, butuh kesabaran. Tidak mudah orang bisa konsisten dalam salat malam, enggak gampang, butuh kesabaran. Ya. Dan seterusnya, Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Oleh karenanya saya katakan, menjalankan ketaatan butuh kesabaran. Butuh kekuatan iman. Saya selalu ingat tentang cerita Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Beliau bercerita tentang bagaimana seorang bersabar dalam salat malam. Beliau cerita, saya punya guru orang Indonesia, kata Syekh Abdul Razak. Yang guru tersebut saya tidak pernah mengenal dia dan dia tidak pernah mengenal saya. Tetapi saya sering mendoakan dia meskipun dia tidak kenal dia. Bagaimana ceritanya Syekh Abdul Razak hafizahullah berguru sama orang Indonesia ini? Kata Syekh, dahulu di Masjid Nabawi kalau salat malam, jadi 10 hari terakhir mereka salat tarawih 2 ronde. Ronde pertama 20 rakaat, ronde kedua 13 rakaat. Sekarang masih terus berlanjut. Tapi bedanya dulu, kalau ronde kedua yang 13 rakaat sampai 3 juz kalau tidak salah. Kalau sekarang cuma 1 juz seperempat. Jadi ronde kedua kita salat dari jam 1 sampai 3/4. Itu saya dapat sejak tahun 2001 waktu saya ke Madinah. Ronde pertama paling 2 jam, 20 rakaat. Yang kedua dari jam 1 sampai jam 3/4. Nah, dulu mungkin 20 tahun lalu, 30 tahun lalu, kalau sudah ronde kedua sampai berjuz-juz, mungkin 2 juz, mungkin 3 juz. Kata saya pernah sholat malam di Masjid Nabawi. Tiba-tiba qadarullah, Allah mentakdirkan ada orang Indonesia datang di depan saya persis. Dia datang dengan pakai tongkat. Kakinya cuma 1, cacat. Begitu datang sampai depan saya, kemudian dia meletakkan tongkatnya. Salat persis depan saya. Dan dia salat bertahan sampai berjam-jam, padahal kakinya cuma 1. Sejak saat itu saya ngerti bahwasanya kekuatan itu bukan kekuatan jasad, tetapi kekuatan iman. Ini orang kalau secara fisik tidak kuat, tapi imannya membuat dia bisa sabar, taat kepada Allah, mungkin 2 jam, mungkin 3 jam, salat dengan kaki 1. Ya. Betapa banyak orang badannya gede, berotot, ya mungkin juara olahraga, tapi bangun untuk sholat subuh nggak kuat. Untuk membuka matanya nggak kuat, apalagi mengangkat apa? Kepalanya nggak kuat. Jadi kekuatan yang sungguhnya adalah iman, bukan kekuatan fisik. Kata Syekh, sejak saat itu saya sering mendoakan guru saya ini. Dia tidak pernah mengenal saya tidak pernah mengenal dia, tapi dia telah memberikan pelajaran yang besar bagi saya. Oleh karenanya masalah ketaatan ini butuh kesabaran. Di antara cara mudah kita untuk sabar, ya, maka kata Allah, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum. Bersabarlah, kita cari teman. Cari teman komunitas, kita kumpul-kumpul seperti ini, ya. Dengan kita berteman dengan orang-orang yang soleh, kita bisa bersabar, melihat mereka bertakwa, melihat mereka baca Quran, melihat mereka berusaha hafal Quran, melihat mereka berdakwah, mereka mengorbankan harta mereka untuk Allah, kita terpancing untuk bersabar. Kalau orang-orang pelaku maksiat, orang-orang kafir bersabar dalam kemaksiatan mereka, kenapa kita tidak bersabar? Allah sebutkan bagaimana orang-orang musyrikin mereka bersabar. Orang-orang non-muslim, ya, yaitu orang-orang kafir maksudnya, ya. Karena non-muslim sama dengan apa? Kafir, ya. Non-muslim sama dengan kafir. Boleh dibilang non-muslim, boleh juga dibilang apa? Kafir, enggak ada masalah. Non-muslim sama dengan kafir. Di akhirat di non-surga, ya. Non-surga, ya, non-surga. Nanti di non-surga juga non-stop, ya. Non-stop. Jadi Allah sebutkan tentang orang-orang musyrikin, ya. Mereka berkata, Allah berfirman, "Wan talaqal mala'u minhum animshu wasbiru ala alihatikum." Berjalanlah sebagian mereka memberi nasihat. Sabarlah, sabarlah, sembahlah Tuhan-Tuhan kalian, sabar. Wasbiru ala alihatikum. Mereka saling berwasiat, tawasi bis sabar. Saling berwasiat untuk sabar dalam apa? Dalam menyembah berhala-berhala mereka. Allah sebut dalam Al-Quran. Kemudian juga dalam surat Al-Furqan kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwan, ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula in kada la yudilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha." Jika mereka melihat engkau wahai Muhammad, mereka berkata, mereka mengejek engkau. Mereka berkata, masa ini Rasul yang diutus oleh Tuhan, Rasul kayak begini itu sama Tuhan. In kada la yudilluna, hampir-hampir Muhammad ini menyesatkan kita. Laula an sabarna alaiha, kalau bukan kita bersabar
untuk syirik sama Tuhan-Tuhan kita. Kata mereka, hampir kita disesatkan Muhammad. Untung kita bersabar. Ini perkataan mereka, in kada la yudhilluna an alihatina. Hampir-hampir kita disesatkan sama Muhammad. Kalau bukan karena kita bersabar. Jadi mereka bersabar. Bahkan di zaman Nabi Nuh, wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. Mereka saling mewasiatkan, jangan kalian tinggalkan sembahan berhala-berhala, jangan kalian tinggalkan sembahan kepada Suwa, Yagus, Ya'uq, Nasr, Wat, ini semua jangan tinggalkan. Sabar menyembah mereka. Jadi mereka saling bernasihati untuk bersabar. Mereka bukan cuma bersabar dalam beribadah dalam kesyirikan. Mereka bersabar dalam berinfak. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah, fasayunfikunaha, thumma takunu 'alaihim hasratan thumma yughlabun. Wal ladzina kafaru ila jahannama yusyarun." Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh orang kafir itu mereka berinfak di jalan syaitan. Mereka berinfak untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Fasayunfikunaha, sungguh mereka akan menginfakkannya. Ini Allah turunkan tentang apa? Tentang perang Uhud di antaranya. Jadi waktu kaum musyrikin kalah dalam perang Badar pada tahun 2 Hijriah, mereka sabar setahun. Mereka kumpulkan duit, mereka berinfak untuk balas dendam. Setahun mereka bersabar untuk menyerang Rasulullah SAW di kota Madinah. Allah sebutkan bagaimana mereka bersabar berinfak setahun penuh. Mereka kumpulkan untuk menuju neraka Jahannam. Nah, kalau mereka orang-orang kafir sabar dalam kemaksiatan mereka, dalam kekufuran mereka menuju neraka, kenapa kita tidak bersabar dalam menuju surga Allah Subhanahu wa taala? Ada seorang, saya dengar ceramah seorang syekh dari Arab, dia berkata, jadi seorang syekh berjalan ke belantara Afrika ingin berdakwah. Dia ingin berdakwah di pedalaman Afrika. Maka dia berjalan sampai di off-road, kemudian dia berjalan lagi lewati lumpur, sampai entah berjam-jam atau berhari, saya lupa ya. Pokoknya sampai jauh, sampai di tengah hutan belantara Afrika ingin berdakwah. Dia merasa dia sudah berjuang, dia merasa dia sudah berkorban. Ternyata sampai di sana, dia dapat seorang wanita misionaris sudah bertahun-tahun tinggal di situ. Masya Allah, kalah sabar rupanya. Sabar. Luar biasa. Jadi jangan ente sangka ente aja yang sabar. Ya akhi ya ukhti al-muslimah, ya. Non-muslim juga bersabar dalam menyerukan kepada kekufuran, kemaksiatan. Bahkan sebagian orang bermaksiat sabar. Ya, kalau ada dulu seorang wanita mungkin di suatu kampung, kampungnya masih baik, masih orang banyak berjilbab, masih penuh kesopanan. Tiba-tiba ada orang pulang mungkin dari Jakarta, pergi ke kampung, perempuan berubah akhlaknya, ya, karena terkontaminasi di Jakarta, pulang-pulang tahu-tahu pakai baju you can see, rok you can see, semuanya you can see, ya. Pakai baju kekecilan semuanya, ya. Kelihatan, mohon maaf mungkin pahanya, kemudian dia berjalan keluar dari rumahnya. Waktu dia keluar dari rumahnya pasti orang maki-maki, itu anak siapa itu? Enggak punya malu, enggak punya malu. Tapi dia bersabar. Dia bersabar, akhirnya banyak pengikutnya. Jadi hadirin hadirat Allah Subhanahu wa taala, kita ini bersabar dalam ketakwaan, yang pelaku maksiat aja bersabar. Kenapa kita tidak bersabar dalam jalan ketaatan? Ini sabar yang pertama. Ya, sabar dalam jalan ketaatan. Yang kedua adalah sabar dalam meninggalkan maksiat. Ini juga sangat luar biasa. Ini sabar dalam meninggalkan maksiat ini berat, terutama zaman now. Ya. Terutama zaman now, cewek-ceweknya cewek-cewek zaman now. Laki-laki terutama hati-hati ya. Zaman sekarang zaman fitnah. Butuh kesabaran meninggalkan maksiat, butuh kesabaran menundukkan pandangan. Ya. Butuh kesabaran menundukkan pandangan. Ini butuh kesabaran ekstra luar biasa terutama zaman sekarang, ya. Karena meninggalkan maksiat ini ya tidak mudah. Sekarang fitnah di mana-mana. Oleh karenanya, ya, contoh yang paling indah adalah contoh yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an tentang Yusuf alaihissalam. Antum sering dengar bagaimana Yusuf diuji, alaihissalam diuji dengan ujian yang luar biasa. Sampai kata para ulama, di antaranya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, ujiannya Yusuf waktu dilempar di sumur masih lebih ringan daripada dia diuji waktu digoda oleh Zulaikha. Kenapa? Waktu dia dilempar di sumur itu dia ittirari, terpaksa, dia tidak ada pilihan lain. Sehingga dilempar dalam sumur terpaksa bersabar. Tetapi tatkala diuji oleh Zulaikha dia punya pilihan. Pilihan meninggalkan maksiat atau pilihan bermaksiat. Sabrun ikhtiyari disebut dengan sabar pilihan. Nah, sabar pilihan lebih afdal daripada sabar ittirari, sabar terpaksa. Ibnu Taimiyah sebutkan bahwasanya sabarnya Yusuf waktu digoda oleh Zulaikha lebih afdal daripada sabarnya waktu dilempar dalam apa? Dalam sumur. Kenapa? Waktu dia diuji oleh Zulaikha, diuji dengan berbagai macam ujian. Di antaranya Zulaikha sangat cantik jelita. Dia adalah istri
menteri. Tidak mungkin menteri pilih istri jelek. Itu menteri nggak beres kalau pilih istri yang jelek ya. Pasti dia milih istrinya cantik. Zulaikha ini pasti cantik. Sudah dia cantik, kemudian dia menghiasi dirinya dengan kecantikan. Cantik di atas kecantikan, cahaya di atas cahaya. Zulaikha. Kemudian tidak ada yang lihat. Wa ghallaqatil abwab. Semua pintu-pintu sudah dia kunci. Yang pegang kuncinya Zulaikha. Coba. Nggak ada yang lihat, santai aja. Mau maksiat nggak ada yang lihat. Kemudian apa lagi? Dia yang merayu, Zulaikha yang merayu. Ya akhi, betapa banyak laki-laki dia malu goda perempuan, kan dia nggak pede. Tapi waktu perempuan yang mulai, goyang dia. Imannya goyang, jenggotnya goyang. Kenapa? Ceweknya yang mulai. Waduh, ya, ternyata saya oke juga ya. Subhanallah. Belum lagi Yusuf tampan. Orang tampan pede. Dia tidak. Kalau nggak tampan ya udah malu-malu minder. Kalau tampan depan perempuan pede ya. Nabi Yusuf alaihissalam sangat tampan luar biasa. Ya. Berbagai macam godaan. Belum lagi Nabi Yusuf masih muda. Gejolak syahwat seorang pemuda lebih berkobar daripada yang sudah tua. Kecuali tua-tua keladi. Kemudian lagi belum lagi Nabi Yusuf gharib, jauh. Namanya orang jauh lebih mudah bermaksiat. Betapa banyak orang di Indonesia seperti orang alim, tapi kalau dia sudah bersafar ke Eropa, dia puas-puaskan maksiatnya. Saya pernah ketemu teman dia di suatu negara. Di situ dia ada hotel. Ya, di situ surga dunia. Perempuan model apa saja ada. Mau cewek dari mana saja ada, ya. Mau dari Rusia, mau dari Eropa, mau dari Afrika, semuanya ada. Maka dia bilang sama kawan saya, "Ya akhi, kapan lagi kita bisa ngerasain koktail semua ini? Kapan lagi?" Ya udah lupa dia udah lupa. Dia lupa dengan istrinya, lupa dengan anaknya ya. Kenapa? Dia di luar sana, di luar negeri. Jadi kalau orang di luar terkadang berani maksiat daripada tatkala di kampung sendiri. Yusuf alaihissalam gharib, dia asing. Dia di Mesir sementara keluarganya di mana? Di Palestina. Jadi ini di antara ya godaan-godaan, namun Yusuf bayangkan apa yang dia lakukan, dia kemudian lari. Kenapa dia lari? Kata para ulama, dia takut. Sampai kapan dia bisa bertahan? Sampai kapan dia bisa bersabar? Sementara kata Allah, walaqad hammat bih wa hamma biha. Sang Zulaikha sudah kebelet sama Yusuf. Kata Allah, wa hamma biha, Yusuf pun sudah tergerak. Bukan apa, dia tidak bisa tahan, dia laki-laki. Ya sama kalau kita lapar lihat makanan ya pasti kita kepingin ya. Yusuf di depan dia perempuan sudah tinggal dia lakukan. Makanya dia kabur, kemudian dia lari meninggalkan wanita tersebut. Subhanallah, ini ujian sangat luar biasa. Siapa pemuda di zaman sekarang bisa seperti Nabi Yusuf alaihissalam?